Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya jika tiba-tiba terlempar ke masa lalu? Bukan sekadar kilas balik kenangan, tapi benar-benar terlempar ke sebuah era yang hanya kita kenal dari buku sejarah. Inilah kisah yang akan kita jelajahi bersama. Sebuah perjalanan tak terduga yang membawaku ke jantung peradaban terbesar Nusantara. Kerajaan Majapahit. Semuanya berawal di sebuah situs purbakala yang terlupakan. Aku, seorang penjelajah urban yang selalu haus akan misteri, menemukan sebuah gerbang batu kuno yang tersembunyi di balik reruntuhan. Permukaannya dihiasi ukiran yang rumit, seolah menyimpan rahasia ribuan tahun. Tanpa pikir panjang, rasa penasaran menuntunku untuk menyentuhnya. Saat itulah segalanya berubah. Sebuah cahaya menyilaukan meledak dari gerbang itu, menarikku dengan kekuatan yang tak bisa kulawan. Dunia di sekitarku berputar. Warna dan suara melebur menjadi satu. Rasanya seperti ditarik melewati lorong waktu. Ketika mataku terbuka kembali, pemandangan yang kusaksikan bukanlah reruntuhan yang tadi kulihat. Aku berdiri di tengah pasar yang ramai, dikelilingi oleh orang-orang berbusana kuno, dengan arsitektur bangunan yang megah dan asing. Udara dipenuhi aroma rempah-rempah dan hiruk-pikuk percakapan dalam bahasa yang terdengar familiar, namun kuno. Aku sadar, aku tidak lagi berada di abad ke-21. Aku telah tiba di masa keemasan Majapahit. Disinilah petualanganku yang sesungguhnya dimulai. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kemegahan ibu kota Trowulan. Bangunan-bangunan bata merah menjulang gagah, kanal-kanal berkilauan membelah kota, dan kehidupan berdenyut dengan energi yang luar biasa. Aku menyaksikan para prajurit Bayangkara yang gagah berani berlatih di alan-alan dengan Gajah Mada, sang Mahapatih legendaris, mengawasi mereka dengan tatapan tajam penuh wibawa. Aku mendengar lantunan sumpah palapa yang diucapkannya, bukan dari buku, tapi langsung dari sumbernya. Getarannya terasa begitu nyata. Sebuah sumpah yang akan menyatukan Nusantara. Aku menyelinap di antara keramaian, mencoba memahami dunia baru yang aneh ini. Aku belajar tentang sistem pemerintahan mereka, tentang hukum Kutara Manawa yang menjadi landasan keadilan. Aku melihat bagaimana perdagangan internasional berkembang pesat di pelabuhan-pelabuhan mereka, dengan kapal-kapal dari Champa, Kamboja, hingga Tiongkok dan India berlabuh, membawa barang dagangan eksotis dan bertukar budaya. Teknologi mereka sungguh menakjubkan. Aku melihat bagaimana para pengrajin logam menempa keris dengan pamor yang indah. Bagaimana para arsitek membangun candi-candi megah dengan presisi yang luar biasa, hanya dengan peralatan sederhana. Salah satu momen paling tak terlupakan adalah saat aku menyaksikan perayaan upacara serada, sebuah ritual agung yang digelar dengan kemewahan luar biasa untuk menghormati leluhur. Seluruh kota dihiasi, tarian-tarian sakral dipentaskan, dan musik gamelan mengalun syahdu, menciptakan suasana magis yang merasuk hingga ke jiwa. Di sana, aku melihat sekilas sosok Tribuana Tunggadewi, ratu perkasa yang memerintah dengan kebijaksanaan. Karismanya memancar, menunjukkan betapa kuatnya peran perempuan dalam memimpin kerajaan besar ini. Tentu saja, hidup di masa lalu tidaklah mudah. Aku harus beradaptasi dengan cepat, belajar bahasa mereka, dan menyembunyikan identitasku sebagai seorang penjelajah waktu. Ada kalanya aku merasa takut dan kesepian, merindukan duniaku yang modern. Namun, setiap kali rasa putus asa itu datang, keindahan dan keagungan Majapahit selalu berhasil memukauku kembali. Aku menyaksikan bagaimana rakyatnya hidup dalam harmoni, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang sudah tertanam jauh sebelum Indonesia modern lahir. Mereka hidup berdampingan,
meski berbeda keyakinan, menunjukkan toleransi yang luar biasa. Aku juga sempat berkelana ke pedesaan, melihat sistem irigasi subak yang canggih, mengairi sawah-sawah yang hijau dan subur. Kemakmuran tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menyebar hingga ke pelosok negeri. Ini adalah bukti nyata bahwa Majapahit bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga makmur dan sejahtera. Mereka adalah peradaban maritim dan agraris yang unggul pada masanya. Hari-hariku di Majapahit terasa seperti mimpi. Aku menjadi saksi bisu dari sejarah. Aku berjalan di lorong-lorong istana yang sama dengan yang pernah dilalui Hayam Wuruk. Aku menghirup udara yang sama dengan yang dihirup Gajah Mada saat ia merancang strategi penyatuan Nusantara. Semua yang kupelajari di sekolah kini menjadi kenyataan yang hidup di depan mataku. Ini lebih dari sekadar film. Ini adalah pengalaman imersif yang mengubah cara pandangku tentang sejarah bangsaku selamanya. Namun, setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, gerbang batu yang membawaku ke sini kembali bersinar. Aku tahu, inilah waktunya untuk kembali. Dengan berat hati, aku meninggalkan dunia yang telah menjadi rumah keduaku. Aku meninggalkan kemegahan istana, keramahan penduduknya, dan semua keajaiban yang telah kusaksikan. Saat aku kembali ke duniaku, ke situs purbakala yang sunyi, semuanya terasa berbeda. Reruntuhan di sekitarku tidak lagi tampak sebagai tumpukan batu tua. Aku melihatnya sebagai sisa-sisa dari sebuah peradaban yang agung, sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Perjalananku mungkin telah berakhir, tetapi semangat Majapahit akan selamanya hidup dalam diriku. Sebuah pengingat bahwa kita adalah keturunan dari bangsa yang besar, bangsa pelaut, pejuang, dan pemikir ulung. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak pernah melupakan sejarah, untuk menjaga warisan leluhur kita, dan terus membawa semangat kebesaran mereka di masa kini. Majapahit mungkin telah runtuh, tetapi apinya tidak pernah padam. Api itu ada di dalam diri kita, menunggu untuk dinyalakan kembali. Terima kasih sudah menemaniku dalam perjalanan luar biasa ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika kamu terinspirasi, bagikan kepada teman-temanmu agar lebih banyak yang mengenal kehebatan sejarah kita. Dan tentu saja, berlangganan saluran ini untuk petualangan menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.